Hadirlah Engkau ya Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon kiranya Engkau memampukan kami dengan sikap rendah hati untuk mampu belajar firman-Mu yang akan semakin meneguhkan iman kami menjalani dinamika kehidupan Kristiani. Tolonglah kiranya hamba menyampaikan firman-Mu. Tolonglah hamba-hamba-Mu Tuhan dalam mendengar. Biarlah kami semua terberkati lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan terlewati dengan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apakah selamat dini hari atau ya intinya shalom. Selamat berjumpa di dalam kegiatan Zoom kita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita. Firman Tuhan saya telah pilih dari kitab 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Firman Tuhan bunyinya, Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Amin. Amin. Atas satu ayat firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu tema sebagaimana yang sudah ditentukan, yaitu dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tentunya kita semua sudah mengetahui apa sebenarnya itu dinamika iman Kristen ya. Dinamika iman Kristen adalah proses pertumbuhan, proses perkembangan atau proses perubahan kehidupan orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan, di mana iman kita ini tidak pasif, tetapi terus mengalami pembentukan di dalam Tuhan. Iman kita ini tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus mengalami pertumbuhan, perkembangan, tentunya melalui firman, melalui doa, melalui puji-pujian, bahkan melalui pergumulan-pergumulan, dan juga melalui sikap ketaatan kita untuk diproses sampai kepada kedewasaan iman. Intinya atau kesederhananya bahwa dinamika iman Kristen adalah perjalanan iman yang terus bergerak, ya, mulai dari kita dipanggil, kita mengenal Kristus, kita percaya, kita bertumbuh, bahkan kita diperhadapkan dengan ujian-ujian pergumulan, hingga sampai kepada kesempurnaan nantinya. Dalam pembacaan kita ini pada saat ini ya, kita mengambil tokoh Petrus ya. Ungkapan yang diucapkan tadi itu, firman Tuhan yang diucapkan tadi itu adalah diucapkan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat pendatang atau jemaat-jemaat perantau yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, di Asia, di Bitinia. Jelas sekali dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka sedang mengalami penderitaan. Artinya bahwa mereka sedang berada dalam situasi tertekan karena iman. Dan itulah yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama saat ini tentang bagaimana dinamika perjalanan iman kita yang tetap konsisten sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan. Tentunya banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, mungkin pada umumnya tokoh-tokoh Alkitab kita bisa jadikan sebagai panutan iman kita dalam menghadapi dinamika iman. Namun saat ini kita belajar dari satu tokoh, yaitu seorang Petrus ya. Ada banyak ayat-ayat tentang Petrus atau ada banyak
bagian-bagian firman Tuhan yang mengungkapkan tentang dinamika iman seorang Petrus dalam menjalani kehidupannya sebagai pengikut Tuhan. Tentunya mulai dari panggilannya ya. Dalam Matius 4 ayat 19, Tuhan memanggil dia, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Jadi dinamika iman Petrus itu dimulai ketika Tuhan Yesus memanggilnya. Tuhan memanggil dia untuk mengikutnya, mengikut Tuhan Yesus. Jadi di sini kita dapat pelajaran bahwa Yesus memanggil orang yang biasa seperti Petrus untuk menjadikannya sebagai alat bagi kerajaannya. Saya kira kita semua juga demikian. Tuhan memanggil kita pada keadaan kita masing-masing, ya. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya orang-orang yang sudah berpengaruh luar biasa yang dipanggil oleh Tuhan, tapi orang biasa pun Tuhan bisa panggil untuk menjadi alatnya di dalam kerajaan Tuhan. Dan cara panggilan Tuhan bagi kita itu berbeda-beda. Mungkin ada yang dipanggil melalui kegagalannya, mungkin ada yang dipanggil melalui penyakit, atau mungkin ada yang dipanggil dengan cara-cara yang lain. Kalau saya sendiri, cara Tuhan memanggil saya adalah saya kagum melihat hamba-hamba Tuhan. Itu cara Tuhan memanggil saya ketika saya masih SD dulu. Saya kagum melihat anak STT ketika mereka tampil di depan dengan bahasa yang sopan, dengan pakaian yang rapi ya. Mungkin itulah cara Tuhan memanggil saya. Dan di dalam panggilan Tuhan kepada kita itu tentunya ya ada maksud Tuhan. Dan mungkin cara Tuhan memanggil kita juga itu banyak tantangannya. Kalau saya mau bersaksi tentang cara Tuhan memanggil saya itu terlalu banyak tantangannya Bapak Ibu. Ketika saya mulai merasakan panggilan di bangku SD, selanjutnya masuk di bangku SMP, itu panggilan itu makin kuat. Tantangannya itu datang dari diri saya sendiri yang seorang pemalu, yang tidak bisa berdiri di depan umum mungkin pada waktu itu karena kita masih kecil, dia belum melalui proses yang panjang. Dan kemudian merambah kepada tantangan panggilan itu untuk melayani Tuhan adalah dari keluarga saya sendiri ya. Tentu banyak tantangan di dalam keluarga saya sendiri. Tapi itulah dinamika perjalanan khususnya menyangkut panggilan Tuhan bagi saya. Tentunya kita semua berbeda-beda cara Tuhan memanggil kita. Mungkin ada yang sudah dipanggil, mungkin ada yang dipanggil Tuhan dalam keadaan sudah mapan dari segi pendidikan, dari segi wawasan, pengetahuan, dari segi perekonomian. Tapi kita semua dipanggil Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya Petrus. Petrus ini dipanggil oleh Tuhan tetapi tidak cukup dipanggil. Dia juga memiliki karakter-karakter dan di dalam karakter itu ada cara Tuhan untuk semakin membentuknya sebagai bagian dari dinamika kehidupannya. Firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 30 di situ simpulkan bahwa Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi ketika dia sudah dipanggil, dalam dirinya sudah diberikan keberanian, tapi tidak cukup dengan keberanian itu perlu diuji. Keberanian itu perlu diuji. Dia diuji ketika dia sudah turun di bawah air. Ujiannya adalah badai datang, yaitu mungkin nyata juga di kehidupan kita ketika Tuhan sudah memanggil kita, kita sudah berani mengangkat pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi kemudian juga badai datang di kehidupan kita. Sama dengan Petrus. Kita belajar dari seorang Petrus bahwa iman sesungguhnya harus berfokus kepada Tuhan Yesus, bukan berfokus kepada badai, bukan berfokus kepada pergumulan yang diperhadapkan Tuhan kepada kita, tapi kita berfokus pada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Itulah salah satu dinamika juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Selanjutnya bahwa sekalipun kita sudah mengalami yang namanya ujian-ujian, tetapi
terkadang dari mulut kita, dari hati kita yang terdalam, kita masih tetap memiliki pengakuan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata, bahwa kekuatannya itu tersedia bagi kita, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, sama seperti seorang Petrus. Dalam Matius 16 ayat 16, pengakuannya dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat ketika dia pernah sudah mengalami yang namanya tantangan hidup, godaan, hampir tenggelam, ya. Tetapi kemudian dia mengungkapkan suatu pengakuan yang luar biasa. Ada puncak pertumbuhan imannya ketika dia sudah mengungkapkan pengakuan tentang Allah, tentang Yesus, bahwa dia adalah Mesias, Allah yang hidup. Dan dia semakin mengenali siapa sebenarnya Yesus itu. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan kehidupan iman seorang Petrus itu jatuh bangun juga ya. Sekalipun dia sudah mengungkapkan pengakuan yang luar biasa, namun kenyataannya dalam perjalanan imannya dia pernah jatuh. Tentu kita ingat bagaimana dia menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun dia sudah pernah mengungkapkan juga pengakuan bahwa sekalipun semuanya, sekalipun orang lain sudah meninggalkan Tuhan, tapi saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekalipun akan mati, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Yesus. Nah, itulah pengakuannya. Tapi kemudian dia jatuh juga saat dia menghadapi serangan pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin tantangan-tantangan dari orang-orang di sekitarnya ketika dia sedang melihat Yesus menghadapi tantangan. Lalu dia teringat akan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Dia jatuh. Dia tidak kuat di dalam pengakuannya. Itulah dinamika imannya. Jatuh bangun dalam perjalanan kehidupannya. Tapi kemudian ia pun juga bertobat. Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan. Jadi Petrus itu pernah mengalami dalam tanda kutip sebuah kegagalan terhadap pengakuannya, sebuah kegagalan tidak kokoh di atas pengakuannya sehingga dia jatuh. Petrus mengalami kegagalan, tetapi kasih Tuhan membawa dia untuk sampai kepada pertobatan, bahkan sampai kepada pemulihan. Petrus dipulihkan kembali ketika dia ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, dan dengan jawaban, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Ya, dan Yesus tidak hanya mengampuni Petrus, tapi kemudian juga dia mempercayakan pelayanan kepadanya. Itu pun adalah bagian dari dinamika iman Petrus dalam menghadapi pergumulan, dan pergumulan silih berganti pergumulan dia hadapi, baik dari dirinya, baik dari orang-orang di sekitarnya, tapi dia tetap konsisten untuk mengiring Tuhan. Petrus diubahkan, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingatkah kita ketika pencurahan Roh Kudus dia berdiri lalu berkhotbah, ada sekian jumlah orang yang bertobat, kurang lebih 3.000 orang bertobat. Itulah dinamika imannya. Petrus yang dahulunya takut berubah, sekarang dia menjadi pemberita Injil yang berani. Kita pun juga demikian di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Ada waktu di mana kita sungguh merasakan ketakutan yang mendalam, kecemasan, tapi ada waktunya juga kita terdorong dengan kekuatan roh yang daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mungkin sekalipun itu besar, perkara besar, tapi Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu, dan kita boleh melakukannya hanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Hingga sampai kepada ayat yang saya sudah bacakan tadi, di mana Petrus mengingatkan umat-umat yang tersebar di berbagai tempat bahwa Allah akan menolong kamu di dalam penderitaan. Artinya bahwa sesuatu yang diungkapkan oleh seorang Petrus itu adalah sesuatu yang sudah didasarkan pada pengalamannya sendiri.
Ketika dia berawal dari panggilannya, dari pembentukannya, dari ujian, dari jatuh bangun dalam perjalanan hidupnya, sampai kepada dia dikokohkan, dia dikuatkan, dipakai Tuhan sebagai alatnya yang luar biasa. Itu semua sudah menjadi pengalaman hidupnya, itu semua sudah menjadi dinamika perjalanan imannya yang konsisten, sehingga seorang Petrus juga berani untuk mengungkapkan apa yang saya sudah bacakan, firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi kepada umat-umat Tuhan, bahwa Tuhan akan melengkapi kamu, Tuhan akan meneguhkan kamu, Tuhan akan menguatkan kamu, Tuhan akan mengokohkan kamu menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan. Jadi Petrus sendiri mengalami bahwa Tuhan memakai sebuah proses penderitaan, memakai proses pergumulan itu untuk membentuk iman makin dewasa. Itulah dinamika iman Petrus melalui berbagai macam pergumulan. Proses yang berat sekalipun dia sudah laluinya, tetapi itu tidak menghancurkan kehidupan imannya, melainkan itu justru memurnikan imannya, justru semakin menguatkan imannya dan penyerahan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, melalui kehidupan seorang Petrus ini, kita belajar bahwa iman yang konsisten itu bukan berarti tidak pernah mengalami pergumulan, tidak pernah mengalami tantangan, tidak pernah mengalami sebuah tekanan atau penderitaan. Tetapi iman yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang memegang hidup kita, yang berjalan di dalam proses kehidupan kita. Tuhan memakai pengalaman, baik itu keberhasilan atau kegagalan, baik itu susah ataupun duka, sehat ataupun sakit, malang ataupun untung, itu dipakai Tuhan untuk membawa kita dari level ke level berikutnya untuk semakin dewasa di dalam iman. Dinamika iman Petrus ini menggambarkan tentang perjalanan kehidupan iman kita setiap orang percaya. Ketika Tuhan memanggil kita atau dimulai dari Tuhan memanggil kita dalam keterbatasan kita, entah itu saat kita masih sedang dalam keterbatasan pengetahuan, terbatas dengan pengalaman-pengalaman rohani, terbatas mungkin di dalam hal pengendalian diri ya, sama seorang Petrus ya, begitu cepat mengungkapkan pengakuannya seolah-olah dia yang terkuat di antara para murid, tetapi sebenarnya dia belum memiliki pengendalian diri yang kuat. Ya mungkin juga Tuhan memanggil kita dalam keterbatasan pengendalian diri kita, dalam keterbatasan keberanian kita ketika menghadapi masalah, tapi itu adalah bagian dari dinamika perjalanan iman kita. Mungkin juga kita diperhadapkan dengan ujian melalui berbagai macam pergumulan, pergumulan untuk melawan rasa takut, pergumulan untuk melawan rasa cemas, melawan kepercayaan diri kita sendiri yang ya entahkah kepercayaan diri yang sangat kurang atau entah kepercayaan diri yang sangat berlebihankah. Kita melawan diri kita sendiri, pergumulan kita untuk menghadapi kegagalan, pergumulan kita untuk menghadapi rasa bersalah, atau bahkan pergumulan kita untuk menghadapi berbagai bentuk pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan kita. Itulah dinamika yang harus kita hadapi. Dan puji Tuhan bahwa suatu pergumulan atau suatu dinamika perjalanan hidup kita adalah ketika kita sampai pada titik dipulihkan dari kegagalan, dari kesusahan, dari rasa penyakit, atau dari berbagai macam pergumulan-pergumulan, Tuhan tidak tinggal diam untuk memproses kita lewat dengan caranya sendiri, dan hingga sampai pada kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya pada bidang kita masing-masing, entah itu sebagai pelayan di gereja, pelayan di sekolah, bahkan pelayanan di rumah tangga kita masing-masing. Kita mulai dari unit terkecil. Ya, Tuhan memanggil kita semua untuk melakukan pelayanan di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya dinamika iman kita berbeda-beda, ya. Pengalaman rohani kita masing-masing berbeda-beda, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, dalam karir kita masing-masing
memiliki dinamika iman yang berbeda-beda. Sekalipun dinamika iman setiap orang itu berbeda-beda, karena Tuhan bekerja secara pribadi-pribadi dalam kehidupan setiap orang, namun tujuan akhirnya sama, yaitu iman kita makin dikuatkan, karakter iman kita makin dibentuk, makin digarap, makin diolah oleh Tuhan, dan hidup kita pun semakin dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Intinya di sini adalah kita sekalipun memiliki dinamika iman yang berbeda-beda satu dengan yang lain dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan, mungkin lain pergumulan sekarang, lain besok, bahkan satu pergumulan belum selesai, datang lagi pergumulan berikutnya, atau satu pergumulan datangnya bertubi-tubi, tetapi dalam pergumulan itu Allah turut bekerja. Intinya bahwa tetaplah mengandalkan Tuhan di tengah pergumulan iman kita, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam pergumulan apapun yang kita alami sebagai dinamika perjalanan iman kita kepada Tuhan. Mari kita tetap konsisten, mari kita tetap berkomitmen untuk melekat kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan, Sang sumber pertolongan, Sang sumber hikmat bagi kita, bahkan sumber solusi bagi kita menghadapi pergumulan-pergumulan sebagai dinamika iman kita. Tidak ada di antara kita yang akan mengalami pertumbuhan iman naik level tanpa melalui pergumulan. Karena pergumulan demi pergumulan itu bagaikan tangga bagi kita untuk makin naik di dalam pertumbuhan iman kita, makin bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, kita makin dibentuk, makin diproses oleh Tuhan melalui berbagai macam pergumulan. Sekali lagi, pergumulan ini bukan hanya soal berbicara tentang kegagalan, tetapi juga berbicara soal keberhasilan, karena ada orang yang ketika sudah berhasil, sudah sampai pada tahap yang dia inginkan, malah dia mungkin akan jatuh. Itu adalah sebuah dinamika perjalanan iman. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kita tetap konsisten, kita tetap berkomitmen, melekat kepada Tuhan, apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita. Karena dinamika iman kita ini akan terus berjalan, akan terus berubah, akan terus bertumbuh, sampai akhirnya kita hidup menyerupai Kristus dalam kesempurnaan ketika tiba waktunya nanti kita dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Karuniakan kepada kami kemampuan ya Tuhan untuk menjalani dinamika iman kami yang konsisten di dalam Tuhan, sekalipun kami harus melalui pergumulan-pergumulan kehidupan berat ataupun ringan, melalui pergumulan jasmani atau rohani, melalui kegagalan atau keberhasilan, melalui sakit penyakit, dan bahkan melalui pergumulan apapun itu. Tolonglah kami Tuhan, untuk tetap konsisten dan berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan kami dimuliakan oleh Tuhan. Berkati kami sekalian lewat firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.